emang kenapa tadi lu nyari gue buru-buru? Lu senderan di Batu Nisan. Karena gue salah di situ, gue maksain trekking malam. Gue mulai jam 12 pas tank, dan yang manggilnya pun suara cewek. Di situ dia ada sompral, gue nggak demen kalau gue digini katanya panggil. Salah sih kalau kata gue. Iya. Nantang ya jatuhnya. Nantang ditanya. Cerita dari pengalaman lu pribadi nih ke gunung. Maksudnya pribadi kan cerita bertiga nih. Kita pernah naik gunung bertiga. Kalau cerita lu pribadi, maksudnya ke gunung mana nih? Lu pernah ngalamin apa? Ciremai. Kalau Ciremai sih emang kayaknya udah nggak asing. Udah nggak, maksudnya udah gak heran lah orang kalau denger cerita horor di Ciremai. Gua waktu itu ceritanya berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang ngelakuin pendakian ke Ciremai via Talutungan. Dah tuh singkat cerita udah pokoknya sampai sana lah ya. Naik bis start trekking biasa. Pagi gua bangun, sholat subuh, ngopi makan sarapan, sebat berangkat. Mendaki yang alim juga ya sholat ya? Temen gua sholat. Kalau gua kayaknya enggak selalu gua Islam tapi. Udah tuh berangkat. Sebenarnya kalau gue pribadi di Ciremai ya udah wajar lah, kayak hawa-hawa nggak enak gitu ya. Maksudnya banyak kayak sekelibet lah. Ya maksudnya kayak gitu masih dalam, kalau diklasifikasiin kayak gangguan paling rendah lah maksudnya. Udah tuh sekelibet doang. Cuma babi di apa ya namanya posnya, Pasanggerahan apa kalau nggak salah ya. Pasanggerahan 2 udah mau dekat puncak itu. Pasanggerahan 2. Pasanggerahan ya kalau nggak salah namanya, pos Pasanggerahan 2. Banyak babi emang di situ, tuh babi. Dah, gue tidur. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih, cuman pas mau summit nih, pas gue mau muncak, posisi gua tuh kedua dari belakang gua temen gua yang sweeper. Jalan baru sekitar 20 meteran lah dari tenda. Jalan ada sesuatu yang gitu dari atas nih. Otomatis teman gue yang di depan gue nih, kan gue manggil si Papua ya. Si Papua ini dia nyanterin ke bawah yang jatuh. Dia nyanterin tuh. Ini aku ke belakang ke gue. Balok tak? Hah? Balok apaan sih gitu? Ini cuy. Balok apaan sih? Gue maksudnya mikir kan, balok anjing apa nih? Balok maksudnya kan takutnya dia ngomongnya, misalnya setan ini dia nyebutnya balok gitu kan, takutnya apa sih kayak kode-kodean gitu lah. Gue mikir balok apaan sih kan. Itu balok. Nah itu lu kayak kalau misalnya lu tahu di material tuh ada balok yang kotak-kotak. Cuman nggak begitu panjang sih, pas jatuh tuh pasti ya segini lah 2 jengkalan jatuh tuh. Coba senterin ke atas, gue mikirnya takut kayak ada apalah pos pemburu mungkin, rumah pohon kan ya. Berusaha berpikir positif thinking lah ya. Hilangin rasa takut ini. Iya. Coba setelin ke atas, takutnya ada rumah pohon. Iya benar. Sama ide lah, setelin ke atas. Gak ada apa-apa tak. Kata gue. Sebenarnya itu ngeganggunya nggak Terang-terangan ya. Nggak ngeganggu sih sebenarnya. Cuman paling itu gangguan paling nggak masuk logika kalau menurut gue. Yang masuk akal. Balok maksudnya. Balok rapi itu masalahnya bang. Baloknya rapi. Balok kotak, kata gue. Kan kalau misalnya rumah pohon gue takutnya udah reot mungkin ya. Jatuh nih pak gue. Iya sih nggak mungkin, cuma kan ya berubah lagi. Iya. Positif thinking kan nyenterin ke atas. Udah tuh. Sebenarnya yang pas di Simpang Apu itu nggak horor sih, cuman kaget aja gue. Gue lagi nanjak sampai akhirnya masuk lah menyebat. Gue saya senderan rokok. Akhirnya temen gue yang di depan gue nganterin, ayo buru berangkat, kan dia pakai helm. Dia pas gue langsung gini, Tam, ayo udah sini jalan-jalan. Wah anjing, kata gue nggak bener. Kok udah kayak gitu udah ngasih kode, udah jalan-jalan. Tam, ayo jalan. Bener itu. Udah jalan. Wah nggak bener nih tai. Jalan tuh gue, ngebut gue. Akhirnya gue kepo kan ya, temen gue, anjing gue nggak bisa nahan nih kepo. Kenapa tadi lu nyari gue buru-buru? Lu senderan di Batu Nisan. Kata gue. Karena tuh pokoknya di Simpang Apu itu ada kayak
bukan tong sih tiang gitu. Apa ubun-ubun cuy. Ada tongkat kayak diganti barang-barang pendaki gitu, mungkin bekas pendaki lu yang hilang meninggal di gunung ya. Nah ada in memoriam ini. Oh iya. Gue lupa namanya siapa. Ya pokoknya semoga diterima di sisi Tuhan yang paling baik lah. Udah dari situ. Udah segitu doang kalau Ciremai. Berarti segitu doang nih Pak ya? Iya, cuman gangguan paling gak masuk logika kalau menurut gue itu. Balok jatuh. Maksudnya kalau lu lihat setan ada yang gamelan mungkin apa ya gitulah pokoknya, maksudnya masih kayak menunjukkan bahwa itu tuh setan. Ya. Oke lah, maksudnya gangguan makhluk halus kan ya. Itu gue bingung itu makhluk dari mana? Tapi setan bisa megang balok gitu. Itu gue gak paham gue. Mungkin dia nandain kalau dia di situ gitu. Nih gua Lemparin nih kan. Asal jangan sombra gitu. Kalau dari Andre nih. Ntar paling kalau misalnya foto-foto pendakiannya diedit aja kali ya. Oke. Tambah-tambahin. Kalau dari Andre nih cerita apa nih? Ada cerita apa nih? Cikuray. Mungkin kalau Cikuray yang lain udah tahu kali ya mistisnya gimana, seremnya gimana. Gua situ berawal, gua nanjak sekitar 8 orang. Dan itu pun gua dari Bogor itu 4 orang lagi dari Bandung, kenalan dari Guntur. Sempat gua kenal dari Guntur, kontakkan teman gua orang Bandung itu, dia ada nanjak lagi nih. Gua nanjak lagi buat ke Cikuray. Dan dia pun nawarin kalau ke Cikuray itu gua suruh nginep dulu di Bandung. Dan iya, gue berangkat naik motor dari Bogor ke Bandung. Dari Bandung gue nginep dulu di rumah temen gue yang kenal dari Guntur itu. Paginya baru tuh 8 orang berangkat dari Bandung ke Cikuray. Pas di Cikuray nanjak 8 orang. Gue datang sampai situ sekitar jam setengah 9 malam. Gue daftar di pos. Kata si yang jaga pos itu, jangan nanjak malam ya, pagi aja. Soalnya di sini nggak boleh trek malam, dia bilang. Kalau mau habis subuh sholat langsung berangkat. Di situ anak-anak pada nggak sabar bang, kata gue tuh. Mau maksain aja nih, nggak boleh. Di situ nekat, pada nunggu tidur dulu yang jaga, nunggu tidur. Satu orang nengok buka tenda tidur. Karena gue salah di situ, gue maksain trekking malam. Gue mulai jam 12 pas tengah malam itu. Gue ngambil trek malam karena mungkin kata temen gue lawas. Karena mungkin kata temen gue itu kalau trek malam tuh nggak kerasa. Iya. Dia nggak berasa dapenya. Taunya lebih berasa. Berebutan oksigen itu. Sama pohon. Wah parah kata bang kayak ngap. Gue nanjak jam 12 banget. Mulai karena si penjaga gak tidur. Gue parah jadinya. Gue mulai trekking aman-aman aja, paling kedinginan doang sih. Gak lama sampai pos 3 gue sakit perut gara-gara kedinginan tuh di situ. Kumat cuy. Hobi dia mah sakit perut. Emang rada-rada sih perut gue ya. Gue di situ terpaksa lah, gue bilang break dulu break, capek nih gue, kata begitu alasan. Iya capek udah break, minum, gue ngerokok tuh sebat dulu. Dalam gue pengen nehe di situ bang. Sakit dia berak, kira gue berak. Pas lagi berak karena gue bawa headlamp, temen gue nemenin. Nyenterin dia pakai headlamp. Burun Dre, katanya. Agak cepetan modalnya. Iya sabar, gue nih lagi ngegali dulu, kata gue gitu kan. Gue gali cari tempat. Gue disitu mulai tuh berak. Gak lama pas gue mau cebok di situ. Kata gue dicebokin tuh. Wah, kacau setannya baik, tam. Wah, kata gue. Bukan dicebokin sih kayak di tolel. Iya, ditolel. Iya. Kalau dicebokin mah Kata enak. Pipi. Ada temen gue namanya Lutfi. Air. Pakai air kan, karena nggak boleh tisu basah kan. Pakai air, pas gue cebok. Gak lama, wah pantat gue ada yang megang nih kata gue. Coba headlampnya, liatin. Pas teman gue nyorot ke gue, belakang gue ada orang gue. Ini bukan orang disebutnya sih, bukan disebut orang. Gue disitu mulai gak enak, gue nggak bercerita kan. Yang
emang kalau di gunung kan nggak boleh langsung cerita tempat etika etika gue ntar ceritanya di bawah lah ke temen gue gitu. Wah gue gak enak sih tuh mulai set gue nanjak gue ngecamp di pos 5 deh kalau nggak salah, pos 5 pos 6 gitu. Pemancar. Iya pemancar. Gak lama pas di tenda itu tuh mulai gue ngopi dulu, gue santai dulu. Itu nggak ada pendaki lain selain gue 8an tuh. Soalnya gue maksain tuh jam 12 malam, yang lain subuh gitu kan, nunggu pagi karena disuruhnya nunggu pagi tuh. Karena gue di situ gak bener lah ibaratnya. Jangan ditiru, jangan ditiru. Melanggar ya. Iya melanggar. Gue pilih salah di situ. Gue melanggar, jangan ditiru pokoknya. Akhirnya di tenda tuh, pasang tenda, kopi dulu, sebat dulu lah, baru tidur. Niatan gue tuh tidur sekitar jam 8 jam 9 baru summit, istirahat dulu. Temen gue minta langsung summit, nge-camp di puncak gitu. Emang boleh kata temen gue gitu kan. Udah di sini aja. Sempet tuh voting dulu lah mau di puncak apa di sini. Akhirnya voting banyak di sini. Lagi juga ada capek, termasuk gue juga capek kan. Gak lama gue sebenarnya gatel itu kan cerita yang tadi mas biar aku. Cuman gimana ya? Gak bener juga lah masih di situ kan, lu di bawah. Pas gue di tenda ada yang manggil. Itu lama-lamanya semua dipanggil. Namanya. Masalahnya kalau orang kenal nggak mungkin gitu kan. Ini namanya dipanggil. Dan yang manggilnya pun suara cewek. Sama-sama ya suaranya. Wah, kata gue di situ mulai merinding. Di situ 8 orang. Iya, lagi ngopi tuh sebat. Tiba-tiba hening bang. Hening. Pada tetap. Lihat. Paham semuanya. Tapi lu nggak sautin. Nggak sautin, diem semua karena masih panggil dia gitu. Karena kagetnya tuh nih ngopi dipanggilnya tuh semuanya apa-apanya kayak Andrian lah, Lutfi lah, semuanya lah. Wah kata gua, pernah tahu semua Jof? Kata bang paham diem tuh, udah lanjut molor pas lanjut molor, kelilingin tuh. Kata gua, kalau emang daki pertama nggak boleh daki malam disaraninya. Kedua, kalau emang itu pendaki minimal ada headlamp lah. Namanya malam. Iya. Diputerin kata gua. Ya kalau misalnya emang pendaki nggak akan gabut muterin tenda. Iya. Itu juga. Ngapain dia muterin tenda? Itu yang bikin gua heran tuh pertama nama dipanggil semua satu-satu. Kedua tenda gua diputerin karena gua sendiri gua akuin gak berani. Karena yang berani itu orang Bandung teman gua kenal dari Guntur. Dia beraniin diri karena kepo juga kayaknya orangnya. Penasaran tenda, iya di situ ngap dah di tenda, nggak berani saking nggak berani buka tendanya. Sering terjadi itu. Terus ngap banget, ada teman gue satu kentut, bau banget bang itu. Kita bikin bau, akhirnya dibuka dikit. Temen gue yang dari Bandung kenalan, dia beraniin diri keluar, dicari bang dia. Jadi gue minjem headlamp satu. Di situ dia rada sompral, gue nggak deman kalau gue digini katanya, panggil dia. Salah sih kalau kata gue. Iya. Nantang ya jatuhnya. Nantang ditanya. Gak lama ngebeli. Pas itu anak STM ya. Dijual langsung dibeli deh. Akhirnya keluar dicari gak ketemu bang. Pas temen gue kencing di situ malam-malam sekitar jam 3:30 kencing dia lupanya kebawa air buat cebok. Di situ dia meleng, bengong, kayak nggak jelas, muka pucet, bibir udah biru. Wah kata gue nggak benar nih, nggak mungkin kalau kedinginan juga kan, nggak mungkin info. Tapi dia bengong aja, disuruh tidur nggak mau. Akhirnya mungkin teman gue bisa kali ya, doa dia tidur lanjut. Akhirnya gue pagi summit, di situ ketemu babi. Aneh. Cikuray mah udah. Babi itu si Bagas itu yang bikin panik tuh. Akhirnya si Bagas ada, digangguin gue lagi enak-enak masak, mestiin gue diseluk-seludukin lah. Gue akhirnya sampai taruh di atas, gue mulai summit aman karena udah pagi, udah banyak orang juga yang ngajak. Gue di situ naik, kan dulu mah gue boleh dinaikin tuh yang atas kan, kan mungkin sekarang udah nggak boleh.
gua naik yang di puncak, yang di ada kayak bentuk rumah disebut rumah. Gua nanti ke situ gendong. Pas di atas mantap sih view-nya. Akhirnya turun, mungkin teman gua emang salah satu ada kayak disebut indigo gitu lah ya. Ini sari dingin ya. Buset, boleh. Akhirnya turun ternyata nggak gua doang yang kayak gitu. Teman gua itu baru cerita di base camp, turun aman sih, turun nggak ada kendala apa paling teman gua kompleksen. Udah turun nyampe base camp baru di situ Baru cerita dong. belum cerita di situ pas di base camp. Akhirnya turun di pom bensin ceritanya karena antisipasi banget ya, jauh. Iya jauh karena saking takutannya masih ragu gua di situ digutin itu base camp. Wah kata gua mana gua pas berak dilus lu pantatnya gak lucu banget gitu gua Parah itu. akhirnya nggak tahu gua setan pom bensin tuh cerita oh ternyata bukan gua doang, temen gua satu lagi yang lainnya nggak sama sekali, aman-aman aja. Karena gua sama temen gua yang dari Bandung tuh yang kayak minggu lah dia ada cerita sama gue doaan, oh ternyata bukan gue doang nih. Ya ini segitu sih cerita gue segitu. Ya ceritanya segitu aja nih. Ada lagi banyak sih sebenarnya. Pangrango yang gue boleh dulu. Terakhir kali penutup kali ya. Kalau ini masih fresh banget dah, baru minggu lalu. Kan sekarang tanggal 16 nih. 16 Agustus ya. Ini gue baru minggu lalu nih naik ke Pangrango. Ilegal. Jangan ditiru pokoknya. Parah sih itu. Enggak apa-apa udah selalu. Ilegal gue ngedaki. Karena udah kelamaan corona anjing kali ya. Yes. Gabut, gatel, ya, gabut. Gatel kaki. Lagi di tongkrongan tuh sebenarnya awal tongkrongan SMA. Gua iseng jaya ngomong gini. Anjak yuk. Lah ayo kata temen gua, kapan? Dah minggu depan ayo. Akhirnya adik kelas gue nih yang belum pernah naik gunung, oh boleh tuh Tam, gue pengen nyobain gitu. Dah akhirnya diputusin, tadinya mau naik berlima, jadi cuma 3an gue naik via Cibodas, gue naik ke Pangrango. Gue jalan sebenarnya pas awal-awal jalan tuh sekitar jam 4 subuh karena ilegal ya. Ditokin jam 4 subuh semua harus naik kan ya. Soalnya jam setengah 6 itu petugas pada naik. Ini gue cerita ya, jangan tiru. Petugas. Makanya itu gue kejar-kejaran lah sama petugas, dia kejar-kejaran waktu ya, bukan kejar-kejaran gitu. Intinya mah tiru deh. Iya, jadi tiru lah pokoknya. Dah nanjak. Sebenarnya pas nanjak sih fine-fine aja ya, karena emang rame. Terus siang jalan diputusin, akhirnya tadi mau camp di Manalawangi, cuman adik kelas gue ini udah gak kuat lah ya, sama gue juga gak kuat sih. Akhirnya ngecamp di Kandang Badak. Besokannya summit ke Pangrango. Nggak summit sih, siangan. Kalau kata Zawin, bangun pagi di gunung itu sesuatu keniscayaan. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin bangun pagi di gunung tuh. Sekalipun bangun pasti mager. Pengennya pengen ngopi. Apalagi Apalagi ada PW kan, udah tenda. Iya. Udah aman dari hujan, ngopi. Lanjut nih, berangkat gua sekitar jam 6:30 lah, pokoknya bangun jam 6. Masak buat sarapan, 6:30 berangkat nih gua ke puncak. Karena gua baru pertama kali Pangrango ya, itu gitu ya. First impression gua ke Pangrango mirip-mirip sama Salak ya, di trek awal-awalnya yang masih hutan rimbun banget tuh. Cuman udah ada jalurnya jelas kan. Cuma kalau Salak mah waduh. Jalan. Gua ketemu pendaki tuh di situ. Cewek. Nah, pokoknya itulah. Dah, akhirnya jalan. Seger kan? Jangan dulu ah. Jalan. Kan gua nanya ya. Ya posisi gue di trek itu waktu awalnya 3an. Nggak lama gue nemu pendaki 2 belakang gue. Dia nyalip rombongan gue tuh tadi di depan. Nah di belakang gue, ini kan gue paling belakang ya, sweeper. Nah di belakang gue ada cewek satu sendiri. Itu bener-bener sendirian bang. Sendirian. Ya nanya lah kan, kita nyapa kan kayak pendaki kan. Sendirian teh. Enggak,
berempat tuh kalau saya bilang. Gue tinggalin kakak gue di belakang. Dalam hati gue nih cewek emang parah sih fisiknya dia, strong lah intinya. Udah lah, singkat cerita bareng sampai puncak ke Mandalawangi, baliklah turun kita. Oh enggak, pas turun nih kotak, gue lagi turun kan gue ngedampingin rombongan dari Jakarta juga ya, yang baru pertama kali ke Pangrango. Maksudnya bukan ngedampingin sih, maksudnya barengan lah ya, barengan di trek, ada yang ngajak bareng jalan. Gue dari jauh ngeliat samar-samar nih, tas gue kayak kenal nih, depek warna biru. Aduh, itu siapa? Gue ngeliat gue gini, gue liatin itu gue lama, pas nengok ya itu mau dia lagi. Lu pokoknya kalau mana gue ada gue, iya, ada gue ya. Pokoknya lu kalau misalnya naik ke Gede Pangrango lihat orang ini penunggu dia. Udah gak bosen-bosen ya? Iya. Lu kalau ngeliat si Bang Ijan di Pangrango kalau nggak gede, berarti dia lagi prepare latihan fisik buat naik gunung yang jauh tuh. Nggak tahu. Itu ibaratnya pemanasan ya? Pemanasannya gue Gede Pangrango coy. Gede Pangrango coy. Kan main. Udah tuh turun. Apa-apaan? Gue duluan tuh, si Bang Ijan muncak, gue turun ke bawah. Turun di kandang badak, gue pe kandang badak ya makan lah ya kan siang sekitar jam 12-an. Makan, sempat tidur dulu tuh, ngisi tenaga kan ya, cas lah. Cas dulu cuy. Tidak tidur, nggak lama sih, paling sejam 2 jam, jam 2, jam 2:30 ngopi, keburu asar tuh. Jadi tadinya mau berangkat. Nah situ gue nungguin si Bang Ijan nih, kata gue kita turun, kata gue. Udah janjian ya? Iya, janjian di kandang badak kita. Udah turun, kata gue. Udahlah, patokannya habis asar, kata gue teh. Gue takut kemagriban jalan kan, kata gue kalau bisa habis asar Bang Ijan nggak turun, gue turun dah. Asar tuh akhirnya, turun lah gue. Nah ini nih di sini. Ini pintu, nggak pintu sih, awal-awalnya lah ya, awal-awal seremnya. Rinding. Gue jalan, masih deket lah. Lu kalau pernah ke Gede via Cibodas tuh ada pelang kan ya, kandang badak tuh. Kandang badak apa bukan tulisannya? Pokoknya itulah ada pelang. Dari pelang situ baru turun sekitar 10 meter, 15 meter lah. Baru dikit, baru jalan dikit banget. Baru jalan dikit. Nah, gue ngeliat ada yang open trip nih, baju merah semua. Pertama gue denger suara ketawa. Gue pikir, gue langsung nengok kan. Oh, lagi pada bercanda, mungkin lagi guyon lah ya. Tapi bukan. Apa tuh? Takutnya kan temen gue di depan ada jauh. Berhenti ya takutnya. Break. Diem gue ngeliatin. Masuk baru ya, udah break ya? Iya, kesurupan dia, cewek. Parah. Kalau yang ke Gede minggu lalu tuh sekitar tanggal 10 apa ya kalau nggak salah. Iya tanggal 10 dah kayaknya. Tanggal 10-an, malam minggu tuh naik. Berarti turunnya hari Minggu ya, hari Minggu. Berarti minggu lalu ya, sekarang hari Minggu kan ya. Minggu lalu pokoknya yang turun, yang ke kandang badak, yang pas-pasan sama yang open trip yang pakai baju merah tuh, yang tulisannya Pangrango. Nah itu tuh ada satu cewek kesurupan. Gila. Parah. Tapi dia benar-benar kesurupan maksudnya. Gitu, kesurupan tiduran dianya. Maksudnya ngomong teriak. Pertamanya ketawa, terus dia ngomong kalian parah kalau salah tuh. Pokoknya kayak nyalahin teman-temannya gitulah, parah kalian, parah gitu. Gue kan diam, kata gue mikir bantuin nggak kata temen gue, bantuin nggak, kata temen gue, ya udah ayo. Terus gue mikir, tapi ini orang kan open trip ya. Kemarin sih tentang Jawa. Ada yang penanggung jawabnya lah ya. Pas ya udahlah lanjut jalan, masih kedengeran tuh, pas terakhir kedengeran kalimat terakhir gue masih inget, dia kasihan. Parah deh itu. Itu selama turun gue kebayang-bayang tuh suara dia kasihan. Dia kasihan tuh. Boro-boro videoin bang. Dia kasihan tuh karena apa tuh? Kayaknya mungkin si ceweknya ditinggalin dulu kali ya, atau gak tau lah, mungkin kecapean. Dia kasihan. Gue turun akhirnya. Baru turun dikit lagi tuh. Sekitar ya 20 meteran, ada jauh dikit. Pokoknya baru turun. Belum ada trekking 5 menit lah intinya. Turun. Gue ngeliat nih orang kan suka ada kebelah itu jalur ya. Di kiri macet, bang ke kanan bang ke kanan saya. Di depannya ketemu lagi gini. Pas gue ke kiri gue mau nyapa. Waduh, ada orang lagi ditandu, kan lu juga tahu bang ya? Lagi ditandu tuh pakai kayu, pakai sarung. Wah anjing.
feeling gue udah makin bad parah nih. Buruk makin gitu. Gue baru turun dikit ketemu surupan, turun lagi ketemu orang di tandu, depan gue ketemu apa nih kata gue, orang hilang. Udah tuh turun sebenarnya aman sih, sekitar jam 6 kurang lah ya sampai pos Panjangcangan tuh. Ngaso lah sebentar ngeteh sama nyebat. Akhirnya gue jalan lagi tuh karena nungguin maghrib kan ya. Keburu maghrib, ya udah akhirnya ngeluarin headlamp segala macem. Jalan tuh gue ketemu lagi gue sama pendaki yang memang kenal bukan kenal sih, kayak tahu di trek lah ya. Ada Mbak sama rombongannya dari Bogor. Kayak intinya kita ngajakin bareng. Soalnya kita kan bertiga ya ganjil, gue mikirnya gitu. Ngelewat jembatan yang panjang gitu. Kan nggak di situ ya, serem. Gue ngajakin bareng kan, soalnya dia rada rame, rada sekitar 5-6 orang gitu. Ya udah akhirnya gue bareng. Nah pas di jembatan nih, posisi parah itu. Posisi headlamp sebenarnya nggak kurang sih, cuman karena emang nggak gabung ya. Ya udah gue pinjemin headlamp lah ke rombongan dia, si mbak-mbaknya itu dari Bogor. Headlamp gue pakai center HT tuh. Center HT jalan. Awalnya sebenarnya nggak ada apa-apa, karena gue kan emang gue fisik gue rada lemah ya, jadi emang ditugas ini sebagai sweeper lah. Bohong anjing. Serius gue lemah. Udah tuh sebagai sweeper gue jalan. Sweeper. Nah kan dua baris ya bang, dua baris itu ke depan. Nah ada nih leadernya temen gue namanya si Aska sama si Reja paling depan tuh, yang maksudnya ngeliderin. Dua dia kan berenam, gue bertiga jadi 9 kan. Kalau 2 gitu kan nggak ngepas ya. Nah gue ke posisi bagian sweeper sendiri, jadi depan gue 2, gue sendiri gini nih jalan. Nah depan gue nih si Mbamba sama si mas-masnya temennya nih, yang Mbamba dari Bogor itu lagi jalan. Gue sempat ngedengar kayak suara ketawa tapi masih samar-samar. Wah asli itu marah. Tiba-tiba suaranya kayak ketawa ngelengking gitu deh. Nah si Mbamba yang di depan gue ini langsung kayak spontan tuh, kayak langsung gitu, lihat gak? Ngeliat muka gue, lihat muka gue dia gini. Ya udah jalan lagi. Gue pengen nengok takutnya. Wow. Kacau kan gue. Iya. Langsung jump scare. Wah. Iya. Udah tuh, ya udah jalan lagi, Pak. Mungkin karena si mbak-mbaknya ketakutan ya. Ketakutan, seleo dia. Jalan lebih cepat kan akhirnya di jembatan itu. Seleo dia. Ya ini ankle-nya kena. Dipindahin tasnya. Jalan. Nah, di situ sebenarnya gue belum tahu di depan tuh ada suara ketawa juga. Suara ketawa, lihat temen gue juga lihat dia. Jadi kan dia ngeliatin ke jembatan ya. Temen gue kan jalannya gini, ngeliatin ke bawah terus. Katanya di bawah ada putih-putih. Kan dia ternyata dia sepanjang jembatan tuh ngeliatinnya ke bawah. Katanya saya kan hitam. Tiba-tiba ada putih tuh, langsung diem gini katanya. Emang sempet sih gue ngerasa di jembatan sempet diem. Gue langsung teriakan, jalan lagi, gitu, jangan berhenti. Maksudnya kalau mau berhenti jangan di sini. Udah jalan lagi. Sampai di deket kan, karena kita ilegal HM24 bukan jalur ke kiri ya. Nah udah tuh di situ di HM24 belok kiri. Nah pas tuh kan parah tuh turunan ya, karena kita bukan jalur biasa kan. Ada sungai gede melintang. Nah posisi situ carrier yang Simba beri ke gua jalan. Nah abis itu kan pintu rimba langsung keluar, langsung camping ground gitu ya. Camping ground langsung pada ngaso di situ karena kecapean ya, ngaso ngerokok. Terus gue negor ke si mbak-mbaknya, Mbak tadi ngedengar suara ya? Ya, Mas juga dengar. Iya saya juga dengar. Itu ke kuping ini banget ya tadi. Iya Mbak saya juga dengar. Di ban nengok sih saya jadi takut itu gue sih. Jadi gue jiper bang. Kalau nggak karena gengsi itu mah bang. Wih mendingan di depan dah. Nggak lama teman gue. Mana ada mendingan di depan sih. Depan juga parah lu. Kata gue teh. Emang kenapa? Serba salah gitu depan belakang. Sama gue juga ngedengar kata dia ketawa. Cuman pas yang di HM24 belok kiri pas ngeliatin pohon gitu. Itu udah deket banget ya sama camping ground. Dengar suara dia katanya ketawa. Kalau gue nggak denger tuh suara jauh gue. Pelan-pelan kan gue bawa carrier gede. Turun. Dah. Dari situ terus adik kelas gue yang baru naik gunung dia cerita, gue apes banget, gue baru pertama kali naik gunung udah ngeliat setan katanya. Jangan kapok kata gue tuh, udah ntar naik lagi.
Nah paling next trip lah Cikuray pengen. Udah sih gitu aja. Lu nggak tanya gue punya pengalaman apa nih? Kan lu channel. Iya kan gue belum cerita. Oh belum cerita ya? Ini nggak tanya gue. Boleh lah. Jadi dari sini aja. Kaget ya. Iya. Bang, nih sekarang gue yang wawancara punya channel nih. Kalau Bang Ijan nih kira-kira pengalaman pribadi singkat aja kali. Banyak. Yang paling serem dah. Yang Dari paling sekian serem. banyak Bang Ijan tuh kalau lu buka IG ya Bang Ijan, lu Enggak, kalau geser enggak. highlightnya kagak habis-habis di gunung doang. Enggak. Ini Masih IG-nya apa ini manusia gunung. Enggak. Januari I-nya 4 Januari nyempan. Sok aja dicek. Kalau Paling serem penasaran. dah dari sekian banyak naik gunung berkali-kali, yang paling serem gimana? Sebenarnya nggak serem banget sih, nggak serem banget. Gue sih jarang banget ketemu yang kayak gitu ya. Menurutnya Maksudnya yang paling parah gitu. yang paling parah. Hmm. Nggak ada yang parah sih, maksudnya sama semua. Iya, rata-rata emang kayak gitu. Cuman yang pas gue ditemu yang benar-benar gue ngeliat ada satu. Waktu itu gue 2018 bulan Juli. Juli. 2 tahun ya berarti. Iya. Sekitar 2 tahunan. Gue ke Semeru. Oh gitu. Anjay. Iya enggak nih beneran. Gue singkat Kita ceritanya. tiris coy. Yo. Wis. Semeru jalan 9 orang dari Jakarta, jalan masih oke ya kan, bilang di situ sampailah gue di Randukumbolo, gue bilang Randukumbolo ya kan, sampai di situ gue udah nggak enak, bukan nggak enak apa, karena temen gue ngeluh terus, dia ngeluh karena nggak yakin sampai puncak, nggak yakin, pokoknya dia nggak yakin banget sampai puncak lah, cuman karena udah nanggung kan, dia bilang udah ikutin aja, ikutin sampai camp Kalimati. Yang kalau asuransi sampai situ doang. Iya. Awalnya tuh gue dibilangin di base camp, ntar kalau nge-camp jangan deket yang pohon. Jadi tuh di Semeru tuh ada pohon, cuma dilintangin apa? Garis polisi. Bukan garis polisi. Kayak di Bali tuh gitu. Oh iya. Oh kain. Kain. Sarung Nah, kayak sarung. Iya, jangan nge-camp di situ. Gitu. Maksudnya jauhan. Emang ada tuh kalau Ya pokoknya ada dah. Nah, terus gue sih cerita nge-camp gue sampai Kalimati karena lapak gede kan, susah kan, maksudnya kalau di Kalimati kan di tengah-tengah nggak mungkin juga, ya kan di pojokan, di paling bawah lah deket sanan. Itu yang pohon, jadi ada berapa pohon gitu. Nah, gue nge-camp tuh gue lupa karena ada pohon satu yang dililitin gituan. Kain. Salahnya apa? Gue ngikat talinya di situ. getali tenda. Iya. Gue ikat tali tenda di situ. Oke lah, Per. Makan malam. Bakar dulu rakap, ya kan? Jalan. Kita ya buat Iya. tahu aja. Rakap, ya kan? Makan. Gue bilang sekitar jam 10-an apa setengah 10 apa jam 10 gitu. Gue lagi ngobrol nih, temen gue ada yang nulis kan, pada baru naik gunung ada yang nulis, biasa kan? Iya. Nulis. Buat yang suka tidur salam tuh temannya kecapean. Dia suka itu salah mana? Capek bro. Naik sendiri aja nggak apa-apa. Iya. Enggak ngeliat perjuangannya kayak apa Iya. ya. Lihat yang kesurupan. Nyampe ngecamp, makan, ada yang nulis, terus gue di depan nih bertiga lagi ngobrol, maksudnya puncak jam berapa itu, ini presit nih, kan presit emang biasa gitu kan, depannya kan ditinggiin ya kan. Iya. Nah gue lagi ngobrol pada pesona semua ya kan, ada yang pada sini semua, gue udah pesono, tiba-tiba tuh ada yang lewat kayak gitu, saya gak sih gak, cuma cepet, Nggak kayak bukan orang ya. iya, cuma gue pikir, karena gue bilang gitu. Nah, Capean kali. iya ya kan, gue bilang kecapean kali, abis rakap kan nggak mungkin juga kan, karena lewat, awalnya nih nggak apa-apa nih kan, udah, coba lewat lagi, Balik dia lagi. iseng cuy, gue nggak tahu apa dia mau nandain kalau dia apa rumahnya keganggu, Iya. cuman nggak apa-apa, lewat lagi sih, gue bilang, wah udah beres nih, gue bilang, udah tidur, gue bilang gue suruh tidur semua kan, sampai jam 11 gue bilang, udah pada tidur, puncak, kayak cerita, ke puncak sampai bawah, jadi gue ngecamp itu ada tenda di sebelah, maksudnya gue nih tenda gue berapa meter gitu, ada tenda orang juga, satu orang, tenda satu orang, tenda puncak, pas gue habis beres-beres lah makan, tiba-tiba dia nyamperin, Iya. dia bilang, bang, semalam, maksudnya gini, dia ngomongnya, bang jangan berisik, semalam abang berisik, gitu.
jadi sayang digangguin. Gitu suara banget. Emang gue semalam berisik juga kan karena gue nulis gini. Dia bilang gitu, bang semalam gue digangguin. Maksudnya gimana ya? Digangguin dia bilang. Oh ya udah bang, dia bilang gitu. Iya bang maaf ya. Nah terus ada lagi nih kisah. Gue waktu itu ke Kerinci demi Allah ke Kerinci. Kerinci mah udah gak ada. Jadi gue saya cerita ya kan udah turun, pas turun nih gue duluan di pos 3 pos 3 gue turun pos 3. Terus gue begini, gue kan lagi ngobrol. Gue bilang kok temen gue lama banget ya kan, gue turun duluan. Gue nengok ke belakang nih kan, kayak videonya masih ada dah. Iya itu gue pernah tuh. Tuh pohon tuh goyang sendiri tuh gue. Gue bilang yang pohon pisang ya apa pohon apa? Nggak tahu itu pohon apa. Tapi kayak daunnya kayak daun pisang gitu kan? Iya. Gue nggak tahu itu emang itu serem apa gimana. Itu pohon cuman dari semua pohon ya kan, semua pohon nih. Itu cuma satu itu pohon yang bergerak. Coba lu bayangin nih. Di hutan kan konotasinya pasti banyak pohon kan? Iya. Ada satu pohon nih. Kalau angin Daunnya kayak daun pisang. Kalau misalkan angin pasti semua pohon gerak kan ya? Betul. Tapi di si pohonnya tuh gerak-gerak. Geraknya pun kayak aneh ya kayak. Iya. Ntar Kayaknya ada videonya. Masih ada videonya, ntar tambahin deh. Iya. Nah, Itu pohon begitu. Tuh gue, kok ini pohon aneh? Gue penasaran dong. Iya. Gue ngeluarin apa ya? Iya, Lumayan videoin. nih ya kan. Gue videoin lumayan lama. Konten. Iya. Lumayan lama. Tapi tuh sampai gue itu emang itu pohon kadang-kadang gerak dan berhenti lagi. Iya, Gitu. Gue cuma masalahnya aneh. dia Iya. sendirian yang Oke, gue bilang astaga, cuman udah gitu doang sih pengalaman gue. Jarang sih. Paling ada yang di Cikmeng. Ciremai. Kalau Ciremai itu mah karena masalah rumah tangga. Iya masalah rumah tangga itu mah, gara-gara gue ngomong hilang sih lo. Ngomong kesurupan kan. Jadi ya, dah gitu aja ya ceritanya ya pengalamannya. Terima kasih buat Bang Andre, Siap. Pratama. Terima kasih buat ini pesan dan kesannya apa nih? Buat pendaki lain atau motivasi lah atau apalah pokoknya dah pesan dan kesannya. Pesan gue sih cuma dikit. Kalau emang capek jangan dipaksain, dan kalau emang teman sejati jangan ada kata ninggalin. Tuh. Dan jangan lupa berdoa. Izin orang tua. Itu yang penting. Kalau buat Pratama, Pak Tama. Gua kelahiran 2003 ya. 2003 1907 kali. 2003 gua. Kalau pesan dari gua sih sama kayak sekali banyak di basecamp ya. Hindari pendakian atas dasar ikut-ikutan. tuh. Terus Cakep, kalau kan? misalnya buat pemula, gua juga masih pemula. Ya buat yang baru awal-awal naik gunung, Speak kali. well prepare lah ya. Safety. Ya, well prepare. Setiap langkahnya harus disiapkan dengan baik. Jadi tidak terjadi apa-apa, udah siap. Tuh. Sebenarnya dari aja Apa nih? pacaran Udah, kalau pesan dan kesan dari gua ya, kita kan ke gunung namu ya, kayak ibarat ke rumah ya kan, ke rumah orang. Kita kalau kita ke rumah orang, kitanya diratak atau kitanya nggak sopan, sembrono ya kan, tuan rumahnya juga nggak seneng. Ibaratnya ya kayak ke gunung lah, kalau kita nggak sopan di gunung atau sembarangan atau apa, ya dia juga bakalan nggak seneng sama kita. Bisa diusir. Iya. Menurut gua terima kasih buat video ini. Makasih ya bang. ya Ya. sebenarnya gimana Ayo, kenal Bang. aja nah paling video kali ini tutup ya. Iya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.